Kiai Cholil Nawawi lahir sekitar tahun 1925 M, 1343 H. Dari pasangan Nyai Nazifah dan Kiai Haji Nawawi, yang kemudian diberi nama Muhammad Cholil. Nama itu adalah pemberian dari Syekh Cholil Bangkalan, seorang kiai yang kesohor kewalian beliau. Wakila, saat itu Mbah Syekh Cholil mengatakan bahwa bayi ini kelak akan menjadi pengganti beliau. Tahun 1947 M, 1366 H. Kiai Cholil menikah dengan Nyai Asma dari Podokaton, Pasuruan. Setelah sekian tahun berkeluarga, dalam rumah tangga beliau tidak dikaruniai seorang anak. Kiai Haji Cholil Nawawi wafat pada malam Senin Pon 21 Ramadan tahun 1397 H. Atau tanggal 5 September tahun 1977 M. Saat itu beliau sedang mengerjakan salat tarawih seperti malam-malam sebelumnya. Sampai di pertengahan salat tarawih, Kiai pergi ke jeding mengambil wudhu. Namun, ketika akan keluar beliau jatuh tanpa ada seorang pun bersama beliau. Untunglah tak lama berselang Hadam beliau datang menolong. Oleh si Hadam segera dipeluk sembari berdiri untuk diangkat ke dalam, tapi tak lama kemudian beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Beribu-ribu orang hadir untuk memberikan penghormatan. Dengan mata berkaca-kaca mereka mengenang dengan doa kepada sosok Kiai tercinta. Kiai yang penuh syafaqah dan kasih sayang. Saat itu, keranda sepertinya hanya berjalan di atas ujung jari, karena banyak dan rapatnya orang yang memikul, bahkan tikar yang dibuat sebagai alas keranda menjadi rebutan jamaah sampai habis. Semuanya berebut untuk mengambil, kendati secuil, barakah Kiai Cholil. Dalam beliau diwakafkan kepada istri beliau, Nyai Asma Podokaton. Sedangkan kitab-kitab beliau diwakafkan ke perpustakaan Pondok Sidogiri. Kitab wakaf Kiai Cholil ini kelak menjadi cikal bakal tumbuhnya perpustakaan Sidogiri. Dalam menjalani masa-masa belajar, Kiai Cholil mengembara dari satu pondok ke pondok yang lain. Selain mengaji kepada Kiai Abdul Jalil, Kiai Cholil pernah ngaji di pesantren Sarang, Jawa Tengah, yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Zubair, ayahanda Kiai Haji Maimum Zubair. Saat Kiai Cholil mondok di sana, di samping mengaji, secara sembunyi-sembunyi beliau mengisi jeding Kiai Zubair. Selang beberapa lama, hal itu diketahui, Kiai Zubair berkata pada Kiai Cholil, "Mas sampeyan wangsul mawon, saaken liyane, Mas, kamu pulang saja, kasihan yang lain." Bisa diartikan, Kiai Zubair menyuruh pulang Kiai Cholil, khawatir kalau ilmu Kiai Zubair, habis dan santri yang lain, tidak kebagian. Di Pondok Sarang, Kiai Cholil mondok hanya kurang ibih 3 bulan. Selepas dari Sarang, Kiai Cholil melanjutkan mengaji pada Kiai Haji Mahfuz Termas, dan Kiai Haji Masduki, Lasem, Jawa Tengah. Tidak diketahui secara pasti berapa lama Kiai Cholil mengaji pada 2 ulama kenamaan tersebut. Selang beberapa lama, Kiai Cholil berangkat nyantri ke Makkah. Di Tanah Suci Kiai Cholil mengaji kepada ulama-ulama kenamaan, di antaranya pada Syekh Amin Kuti dan Syekh Hasan Al-Yamani. Di Makkah, Kiai Cholil mondok selama 3 tahun, ada yang berkata hanya 7 bulan. Sejauh ini, tidak ada kejelasan yang pasti dan runtut tentang pengembaraan belajar Kiai Cholil. Guru-guru beliau, Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan, ayah Kiai Haji Abdul Jalil, Kiai Haji Zubair, Kiai Haji Mahfuz Termas, Kiai Haji Masduki, Lasem, Jawa Tengah, Syekh Amin Kuti, Syekh Hasan Al-Yamani. Beberapa waktu sebelum Kiai Cholil wafat, ada sedikit kekhawatiran, bagaimana nasib Sidogiri setelah ditinggal oleh beliau. Hal ini wajar mengingat peran beliau yang begitu sentral. Mengetahui kegelisahan santri beliau, Kiai Cholil berusaha menenangkan, "Sidogiri iku kramat pancen krono tanahe, duduk krono aku, delonle, aku ga ono, pondok Sidogiri tambah gede, Sidogiri keramat bukan karena saya, tapi karena tanahnya, lihat saja setelah saya tidak ada, pondok Sidogiri akan bertambah besar," ungkap Kiai Cholil mencoba meyakinkan. Dalam perjalanannya, pondok pesantren Sidogiri mulai mengalami perkembangan pesat memang pada saat Kiai Cholil memangku sebagai pengasuh dan K. Sadullah Nawawi sebagai ketua umumnya. Di bawah asuhan beliau, pondok pesantren Sidogiri menjadi salah satu pondok yang disegani dan namanya harum hampir ke seluruh pelosok negeri. Pesonanya,
menarik minat penuntut ilmu berbondong-bondong nyantri ke Sidogiri. Santri yang mulanya hanya ratusan, melonjak pesat mencapai kurang lebih 3 ribuan. Membludaknya santri, bukan membuat Kiai Kholil senang, beliau malah susah. Sebab, berarti amanah yang diemban beliau semakin berat. Pernah Al-Maghfurlah Kiai Hasani menyarankan agar jumlah santri dibatasi saja. Menurut Kiai Hasani yang terpenting bukan kuantitas tapi kualitas. Apabila jumlah santri dibatasi, maka pengaturannya lebih mudah, dan mendidiknya lebih optimal. Pada hakikat Kiai Kholil setuju dengan saran ini, sebab akan mengurangi beban beliau. Namun hal ini tidak dilakukan, sebab dalam pandangan beliau santri itu amanah dari Allah SWT. Aku gak wani nolak amanah pangeran, nih, saya tidak berani menolak amanah Tuhan, nih, ungkap beliau pada Kiai Hasani. Untuk menyiasati membludaknya santri, maka undang-undang pondok diperketat. Di samping untuk meminimalisir pelanggaran, mungkin dengan ketatnya undang-undang, masyarakat menjadi enggan untuk nyantri di Sidogiri. Namun yang terjadi sebaliknya, meskipun undang-undang diperketat, santri malah semakin bertambah. Dalam menahkodai perjalanan pesantren, Kiai Kholil sangat menaruh perhatian dan memberi kepercayaan penuh pada pengurus. Beliau tahu, tidak mungkin melaksanakan amanat mendidik santri sebanyak itu tanpa bantuan tenaga-tenaga yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Maka diangkatlah beberapa orang pengurus yang dianggap mampu untuk membantu melaksanakan amanat tersebut. Untuk memberikan kepercayaan diri pada pengurus dalam melaksanakan tugas, Kiai Kholil memberikan legitimasi. Pengurus iku wakilku, sopo sing ngelawan pengurus podok karo ngelawan aku, pengurus itu wakil saya, siapa yang menentang pengurus berarti menentang saya. Dengan begitu, pengurus punya wibawa dan berhati-hati dalam menjalankan tugas, sebab itu adalah amanat langsung dari Kiai. Toh demikian, Kiai tidak lantas memberikan hak istimewa kepada pengurus. Kiai tahu betul, bahwa proses pendidikan tidak sukses jika tidak ada uswah dari yang lebih senior. Kiai Kholil juga tahu, jika santri sudah merasa dibutuhkan untuk bantu-bantu pondok, maka ia akan cenderung malas dan justru melanggar peraturan pondok. Pengurus, guru, ojo, dumeh, dadi pengurus utawa guru terus nggak ngaji, melanggar ian liyo liyane, temen guru, pengurus KB iku santri, pengurus, guru, jangan besar diri, lantas tidak mengaji, melanggar, atau yang lainnya. Sesungguhnya guru dan pengurus semua adalah santri, kata Kiai Kholil dalam manuskrip beliau. Pada akhir-akhir menjadi pengasuh, Kiai Kholil melihat pengurus begitu semangat dalam membangun sarana dan prasarana pondok yang memang sangat dibutuhkan. Kiai bukan tidak suka, namun ada kekhawatiran misi utama pendidikan jadi terbengkalai. Beliau mengisahkan, dulu, waktu masa Kiai Nawawi, dengan bangunan sangat sederhana, Sidogiri mampu mencetak santri-santri yang alim. Satu hal yang tetap sangat dipegang oleh Kiai dan ini terus dipegang sampai sekarang, kehati-hatian dalam menerima sumbangan dari pihak luar. Pernah pada tahun 1968 Gubernur Jawa Timur, kalau tidak salah Bapak Moh Nur, berkunjung ke Sidogiri dengan membawa uang sumbangan untuk pondok sebesar Rp. 300.000, jumlah nominal yang cukup besar saat itu. Sebenarnya, Kiai Kholil tidak mau menerima sumbangan itu. Namun untuk menghindari fitnah, Kiai Kholil menyuruh agar uang itu diterima. Namun dengan anti-anti, pesan, duwe, iki ojo, sampai, melebu nang urusan madrasah, seakan arek-arek, ilmune ben barakah, uang ini jangan sampai dipergunakan untuk keperluan madrasah. Kasihan anak-anak santri, ilmunya agar berbarakah. Ada satu siasat menarik yang dilakukan Kiai Kholil untuk memajukan pendidikan di Sidogiri, santri-santri yang alim oleh beliau dicarikan jodoh dengan gadis di sekitar pondok. Dengan demikian, santri itu akan tetap bisa mengajar di pondok. Hal itu berjalan hingga sekarang. Di antara keistimewaan Kiai Kholil dan ini yang paling menonjol beliau sangat istiqamah dalam hal belajar dan mengajar. Pergi kemanapun Kiai Kholil tidak pernah lepas kitab. Taklim wa ta'alum seakan sudah menyatu dengan darah dan denyut nadi beliau. Kebiasaan itu sudah menjadi watak Kiai Kholil sejak kecil. Perihal ketekunan dalam mengajar, sangat dirasakan oleh santri beliau. Hampir tidak ada kamus libur bagi pengajian Kiai Kholil. Dari jarangnya libur, hingga ada satu syair yang digubah sendiri oleh santri. Tanda libur, pengajian, di pondok kita asteris adalah tidak hadirnya Kiai di masjid kita, untuk berjamaah.
Syair ini dibuat oleh santri, sebab Kiai Kholil hampir tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Hingga kemudian, tidak hadirnya Kiai untuk mengimami salat dijadikan tanda bahwa pengajian di surau libur. Kiai Kholil sangat menaruh perhatian terhadap pengembangan kualitas keilmuan santri, khususnya yang senior. Secara bergilir santri-santri senior dipanggil untuk membaca kitab di hadapan Kiai. Mau tidak mau, mereka akan tertuntut keras untuk selalu persiapan karena khawatir dipanggil secara mendadak. Ketekunan Kiai Kholil dalam hal muru memang luar biasa. Sang adik, Kiai Hasani, sangat respek dan angkat topi pada kakak beliau itu. Kiai Hasani sempat mengutarakan langsung kekaguman kepada beliau. Dengan tawaduk Kiai Kholil menganggap ketekunan itu satu hal yang wajar dan tidak perlu dikagumi. Embuni, aku seneng mutalaah, are seneng ngerungono, tidak tahu, nih, Kiai Hasani, saya senang mutalaah, anak-anak senang mendengarkan, kata Kiai Kholil. Nyai Murti, istri Kiai, juga menuturkan, setiap Kiai datang, beliau tidak pernah lepas dari kitab. Malah menjelang tidur pun beliau masih terus membaca kitab hingga akhirnya tertidur. Ustadz Abdul Rahman Syakur bercerita, dirinya sering diajak Kiai Kholil untuk menghadiri undangan, biasanya naik dokar. Di sela-sela perjalanan itu Kiai Kholil menyempatkan mengajari pelajaran faraid. Sampai sekarang pelajaran yang diberikan Kiai Kholil terus teringat dan banyak bermanfaat. Kiai Akib Yasin, Pasuruan, Ayah Mas Taufik, pernah menuturkan, dalam segi ibadah dahir, Kiai Kholil bisa dibilang biasa. Namun dalam hal taklim wa ta'alum Kiai Kholil luar biasa. Tidak berlebihan jika Kiai Akib betul-betul respek dan kagum. Beliau berkata, tirakat Kiai Kholil itu taklim wa ta'alum. Soal ketekunannya ini, Kiai Kholil pernah menukil dawuh ayahanda beliau, Kiai Nawawi. Tekunlah belajar dan salat berjamaah, niscaya kau peroleh ilmu yang manfaat. Dawuh Kiai Nawawi ini sangat membekas dan menjadi prinsip hidup Kiai Kholil. Tidak ada kamus berleha-leha, melepaskan waktu tersia-sia tanpa belajar. Jelas, moto Kiai Kholil adalah, tidak ada waktu tanpa belajar. Di dalam Kiai Kholil ada dua lumbung padi, satu untuk keperluan dalam, yang satunya untuk persediaan, kalau masyarakat kampung membutuhkan. Ketika datang paceklik, biasanya masyarakat akan datang meminta bantuan kepada Kiai Kholil. Satu waktu, panen gagal, sehingga mereka berduyun-duyun meminta bantuan. Dari banyaknya orang yang datang, lumbung persediaan yang biasanya untuk keperluan dalam juga dikeluarkan, namun tetap tidak mencukupi. Hal itu membuat Kiai Kholil menangis sedih, karena merasa tidak bisa membantu masyarakat dengan maksimal. Seperti lazimnya menjelang hari raya, banyak orang berkeliling menjajakan dagangan dari rumah ke rumah. Setiap orang datang menawarkan barang, hampir pasti Kiai membelinya, dan untuk sementara waktu disimpan di dalam. Ketika hari raya tiba, semua barang itu dibagi-bagikan kepada tetangga sekitar. Kiai Kholil terkenal sangat loman dan tidak membeda-bedakan orang yang datang bertamu. Semuanya disambut hangat dan hormat. Lebih-lebih bila yang bertamu dari kalangan habaib, maka beliau akan betul-betul memuliakannya. Wujud kepedulian Kiai Kholil juga bisa dilihat dari komitmen beliau untuk mendidik masyarakat. Secara rutin beliau memberikan pengajian kepada masyarakat kampung setiap hari Selasa. Kiai Kholil di setiap hari Ahad juga memberi pengajian kitab Bidayatul Hidayah kepada kepala desa dan aparatnya sekecamatan keraton. Bisa dikata, Kiai Kholil itu adalah kitab yang telah termanifestasi dalam tingkah laku. Akhlak dan syariat beliau pas betul dengan ilmu beliau. Walaupun ada hal yang dilakukan dianggap tidak cocok dengan syariat, beliau akan mengakuinya. Semisal dalam hal merokok, Kiai Kholil pernah mengatakan bahwa merokok itu tidak baik, walaupun Kiai Kholil sendiri termasuk pecandu berat. Akuru, ad-dafu aula min ar-rafi, mencegah lebih utama dari mengobati, tapi aku durung kuat. Malah, secara guton beliau berkata, aku durung oleh hidayah, saya belum dapat hidayah. Sepulang menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya, Kiai Kholil berkata pada Kiai Hasani, "Ga, popni. Ngelakoni barang sunat, ninggal sing wajib, tidak pas nih. Mengerjakan sunnah, meninggalkan yang wajib." Kalimat itu adalah ungkapan protes Kiai Kholil pada sistem dan juga praktik pelaksanaan ibadah haji yang sering mengabaikan salat, biasanya selama perjalanan. Pernah di suatu acara walimah, uang Kiai Kholil diambil oleh Gus Ud, seorang yang terkenal wali jazab.
Kiai Kholil bilang, haram Gus, haram Gus. Dengan itu Kiai Kholil mengingatkan, siapapun orangnya, jika tidak sesuai syariat, harus ditegur. Kiai Kholil pernah mengungkapkan dirinya tidak begitu suka belajar fikih. Alasan beliau, orang memperdalam fikih cenderung mencari hukum yang ringan-ringan saja dan sering menghela hukum. Dalam sudut pandang ini, Kiai Kholil tidak begitu tertarik dengan forum Batsul Masail. Sebab, pembahasannya lama dan ruwet, tapi setelah itu tidak ada aplikasi yang nyata. Ke rumah. Pribadi Kiai Kholil sangat sederhana dan tidak suka ditonjol-tonjolkan. Dalam forum-forum apapun beliau itu lebih suka diam. Diam bukan berarti tidak paham atau acuh tak acuh. Tapi diam dalam arti lebih memberikan kesempatan pada yang lain. Terbukti setelah semua anggota dalam forum itu kehabisan argumen atau terjadi kemuskilan, maka Kiai Kholil langsung angkat bicara, dan biasanya, mereka langsung bisa menerima. Dari kejadian ini, lalu ada bisik-bisik, sepertinya tidak ada asilah yang repot atau sulit untuk Kiai, atau bahkan, Kiai Kholil banyak hafal kitab. Pernah Kiai Kholil diundang ke satu acara perkawinan. Ketepatan yang mengundang tidak begitu kenal dengan Kiai Kholil. Saat Kiai Kholil datang, pihak tuan rumah tidak menyambut seperti biasa menyambut seorang kiai besar. Kiai Kholil, sesampai di sana enak saja langsung duduk dengan undangan yang lain tanpa ada perasaan apa-apa. Tidak beberapa lama, tuan rumah menghampiri Kiai Kholil, mungkin ada yang memberitahu, sembari mempersilakan masuk ke tempat khusus yang dipersiapkan untuk beliau. Apa jawab Kiai Kholil? Wes, enak deh, kene, podo aeko, sudah di sini saja, sama saja kok. Kiai Kholil kemana-mana selalu naik dokar. Bukan tidak punya uang untuk beli mobil, malah banyak yang bermaksud memberi mobil, tapi ditolak. Alasan Kiai Kholil, takut malah akan membebani beliau sekaligus khawatir membuat iri tetangga. Sebab, saat itu mobil adalah barang sangat mewah. Sekalipun kesempatan untuk hidup lebih dari cukup sangat terbuka, namun Kiai Kholil tidak menggunakan kesempatan itu. Beliau lebih suka hidup sekadarnya. Pernah beliau diberi uang Rp300.000, Rp. 300.000, oleh H. Nawawi, Madura, namun oleh beliau uang itu tidak dibawa masuk ke dalam tapi disuruh letakkan di bawah tempat tidur di kamar yang ada di depan dalam. Begitu juga bila ada tamunya bis, uang dari tamu itu tidak pernah diperhatikan, apalagi dihitung. Suatu ketika Kiai pernah mengadukan perasaan hatinya pada seorang Kiai di Warung Dowo, Kiai Haji Kholid namanya. Dalam logat Jawa beliau berkata, "Lid, aku saiki susah. Lid, sekarang saya susah." "Susah nopo, Kiai?" tanya Kiai Kholid. Kiai Kholil menjawab, terjemah bahasa Indonesia, begini. "Setiap kali saya sedekah pada orang, selalu dibalas langsung oleh Allah SWT. Kemarin, saya sedekah sarung kepada orang. Tak lama kemudian ada orang mengantarkan sarung. Beberapa harinya lagi, saya bersedekah. Tak lama kemudian ada orang mengantarkan sesuatu yang sama dengan apa yang telah saya sedekahkan dengan jumlah yang lebih besar. Yang saya takutkan balasan Allah SWT, itu diberikan pada saya di dunia saja, sementara di akhirat nanti saya tidak mendapatkan balasan apa-apa." Saat menceritakan kejadian itu Kiai Kholil menangis. Saat makan, bila sudah terasa nikmat, maka Kiai Kholil berhenti. Soal kebiasaannya itu Kiai tidak pernah bercerita, sampai satu ketika, Mas Busro, salah satu hadam beliau, menanyakan perihal itu. "Saya khawatir nikmat saya habis di dunia," jawab Kiai serius. Sikap hidup sederhana Kiai Kholil ini bisa dibaca dari doa dan ayat yang terpampang di dalam beliau. "Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, dan ambil nyawaku dalam keadaan yang sama. Serta kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Kami memberikan makan pada kalian hanya untuk mencari ridho Allah. Kami tidak mengharap dari kalian balasan dan juga kata terima kasih." Kedua bacaan itu terpampang di ruang tamu dalam Kiai dan sering dibaca oleh Kiai Kholil. Tulisan itu bukan sebuah slogan kosong atau hanya dibuat penghias ruangan. Tapi, memang betul-betul termanifestasi dalam wujud nyata kehidupan Kiai Kholil sehari-hari. Sampai akhir hayat beliau bisa dikata tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Malah ketika hampir wafat pun beliau memaksa salat berjamaah bermakmum pada Kiai Haji Abdul Alim. Dalam keseharian beliau, Kiai Kholil sangat menekankan salat berjamaah, meskipun tidak secara langsung memaksa kepada semua santri beliau. Pernah ada seorang santri sowan kepada Kiai Kholil.
Ketepatan saat itu si santri berpuasa. Oleh Kiai Kholil, si santri dipersilahkan meminum kopi yang disuguhkan. Si santri bilang dia sedang puasa. Kiai Kholil lalu berkata, sebenarnya, tirakat santri Sidogiri cukup 2 saja, taat pada peraturan, dan istiqamah berjamaah. Sampai akhir hayat beliau, Kiai Kholil selalu berjamaah. Salat terakhir beliau adalah salat Isya yang dilanjutkan dengan salat tarawih. Beliau salat duduk bermakmum kepada Kiai Haji Abdul Alim. Sebelum salat dari tawaduk beliau bertanya kepada Kiai Abdul Alim, apakah sudah boleh beliau salat duduk. Kiai Kholil termasuk hafizul Quran. Bila mengimami suara dan lagunya menyejukkan kolbu dan membuat hati terenyuh hingga tak jarang membuat air mata menetes. Keistimewaan Kiai Kholil memang sudah tampak sejak kecil. Malah sebagian orang meyakini Kiai Kholil itu sudah menjadi wali sejak kecil. Banyak kisah-kisah menarik terkait dengan keistimewaan beliau ini. Sehari sebelum Syekh Kholil Bangkalan wafat, Mas Kholil, panggilan akrab Kiai waktu kecil, berteriak-teriak, Meduro kiamat, Meduro kiamat, Madura kiamat, Madura kiamat. Ucapan itu diteriakkan Mas Kholil berkali-kali, sehingga didengar oleh abah beliau, Kiai Nawawi, yang waktu itu sedang mengajar di surau. Ono opo, Lil, ada apa Lil? Kiai Nawawi bertanya, Meduro kiamat, bah, Madura kiamat, abah. Ulang Mas Kholil. Kiai Nawawi baru mengerti perkataan Mas Kholil pada keesokan harinya, ketika datang berita bahwa Syekh Kholil Bangkalan wafat. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Kita tahu, wafatnya seorang ulama besar, sekelas Syekh Kholil Bangkalan bisa disebut kiamat. Sebab, ulama adalah pilar dunia, yang menahan murka Allah untuk menurunkan azab pada manusia. Juga pernah dalam cuaca yang sangat panas, tiba-tiba Mas Kholil berkata pada abah beliau, Kiai Nawawi, ba abah, udan, ba, hujan. Opo Lil, wong ketigo ngene, apa Lil, wong sekarang kemarau, kata Kiai Nawawi. Udan ba, hujan, abah, ulang Mas Kholil. Tak lama kemudian turun hujan dengan deras. Wallahu a'lam. Sebenarnya banyak cerita tentang keistimewaan Kiai Kholil yang tampak sejak kecil. Lepas dari valid dan tidaknya, adalah wajar jika Allah SWT memberikan keistimewaan kepada hambanya yang terpilih. Seperti halnya keistimewaan yang Allah SWT berikan pada calon nabinya, yang dikenal dengan istilah irhash. Di kemudian hari, prediksi Syekh Kholil Bangkalan menjadi kenyataan. Sama dengan Syekh Kholil, Kiai Kholil Sidogiri juga menjadi kiai besar yang sangat disegani. Santri beliau menyebar di seluruh pelosok tanah air, dan banyak di antaranya yang menjadi tokoh dan bisa berkiprah banyak dalam masyarakat. Pernah ada seseorang datang ke Kiai Kholili Manawi, ayah Mas Hasbuloh Munim, ketua 2 PPS sekarang, saat itu menjabat bendahara pondok, bermaksud meminjam uang. Oleh Kiai Kholili rencananya mau diberi pinjaman dari uang pondok. Keesokan harinya, Kiai Kholili bertemu dengan Kiai Kholil. Tanpa ada yang memberitahu tentang kejadian itu, Kiai Kholil langsung berkata, wong iku, le, nyang duwe dewe eman, le, nyang duwe pondok ga, eman, orang itu, kalau uangnya sendiri merasa eman, tapi kalau sama uang pondok tidak. Kiai Kholili kontan saja jadi terkejut dan membatin, Kiai kok tahu. Juga pernah, saat Kiai Kholili sakit, pagi-pagi diajak Kiai Kholil ke Pasuruan. Di atas dokar Kiai Kholil berkata, Li, aku periksa nyang dokter gak oleh rokoan tapi dokteri dewe rokoan, iku podo ae ambe, Kiai sing doyan kodo, Kholili, saya periksa ke dokter, tidak boleh merokok, tapi dokternya sendiri merokok, kan sama saja dengan Kiai yang suka kodo, salat. Pengalaman serupa juga dialami Ustadz Mansur Nur, staf pengajar MMU. Pada suatu sore di 1 bulan puasa beliau sowan pada Kiai Haji Kholil. Setelah berbincang-bincang agak lama, Ustadz Mansur Nur pamit pulang pada Kiai dan dijawab oleh beliau, kate nang endi, sur. Wong waktu buko tange. Tapi mas yonda buko yonda po-po, mau kemana sur, waktu berbuka masih lama. Tapi sekalipun tidak berbuka tidak apa-apa kok. Ustadz Mansur Nur diizini pulang. Sampai di pertigaan Sidogiri, beliau teringat dan memikirkan dawuhnya Kiai tadi. Tanpa disadari sepeda yang dikayuh melaju dengan cepatnya hingga menabrak seorang pengendara sepeda pancal lain. Karena khawatir terjadi apa-apa, Pak Mansur lari dengan sepedanya dengan sekencang-sekencangnya, sampai di rumah beliau,
waktu buka puasa kurang 10 menit. Belum kering-keringat yang membasahi tubuhnya, tiba-tiba orang yang tadi ditabrak di Sidogiri datang seraya menuntut segala macam kerugian yang dideritanya. Akibatnya, Pak Mansur tidak berbuka puasa karena urusannya selesai setelah waktu Isya, namun perut terasa kenyang. Barulah beliau paham akan dawu Kiai Kholil sore tadi, meski ndak bukon ndak po-opo, sekalipun tidak berbuka tidak apa-apa. Ustadz Kholil Abdul Karim juga punya kisah menarik. Satu saat cincin Kiai Kholil jatuh ke dalam WC. Terdorong untuk berkhidmat pada Kiai, Ustadz Kholil bersama hadam Kiai bernama Nur Kholish, membongkar WC itu seukuran tubuh. Anehnya, setelah Ustadz Kholil sampai di dalam WC, tidak ada kotoran dan baunya sama sekali, yang ada hanyalah lumpur. Terlepas apakah itu perasaannya saja atau karena karamah Kiai Kholil. Setelah meraba-raba ke dasar WC, maka ditemukanlah cincin itu. Akhirnya cincin itu dikembalikan pada Kiai Kholil.